Masih di News Siang bersama saya Reza Siregar. Pemirsa, hujan deras yang melanda wilayah Madiun, Jawa Timur mengakibatkan banjir di sejumlah desa di 6 kecamatan. Seorang warga yang sedang sholat maghrib dilaporkan hilang, hanyut saat rumahnya yang berada di pinggir sungai roboh terbawa arus. Informasi lur, nganduk banjir bandang ki Koalas Etan. Tertek rombang jalur Madiun. Inilah video amatir warga yang merekam derasnya banjir dengan ketinggian 50 hingga 70 cm yang melanda sejumlah wilayah di Madiun, Jawa Timur. Hujan deras yang terjadi sejak Sabtu sore membuat sejumlah desa dilanda banjir saat warga akan melaksanakan sholat tarawih. Luapan air sungai masuk ke rumah warga dan jalan raya penghubung antar desa dan kecamatan. Banjir bandang di Songanduk. Hati-hati yang menuju. Bahkan di desa Dagangan, rumah seorang warga yang berada di pinggir sungai roboh. Pemilik rumah, Wahyu Diono, yang sedang melaksanakan sholat maghrib, hilang, hanyut bersama sebagian bangunan rumahnya. Menurut anak korban, kejadian berlangsung cepat. Yang terdengar hanya suara gemuruh dan kemudian diketahui lokasi korban sholat telah hanyut ke sungai berarus deras. BPBD Kabupaten Madiun berupaya melakukan pencarian terhadap korban, namun terkendala kondisi arus air yang cukup deras. Pada saat sholat maghrib itu ada salah satu tanggul atau talud di sisi jembatan itu terjadi longsor ambrol karena tergerus air sungai Drangkal. Korbannya dari penghuni rumah ada satu orang. Kebetulan tadi beliau sedang melaksanakan sholat maghrib, di mana bangunan yang di dalam rumah itu yang ruang musola yang digunakan untuk tempat sholat itu memang berada di atas pelengsengan. Hingga saat ini sejumlah rumah warga masih terendam. Warga pun membersihkan rumahnya serta mengungsi ke musola setempat. Data BPBD Kabupaten Madiun menyebut saat ini ada 6 kecamatan terdampak banjir meliputi Gemarang, Kare, Wungu, Dagangan, Madiun, dan Balairejo. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Banjir akibat luapan Sungai Citarum membuat jalan penghubung kota dan kabupaten di kawasan Dayakolot, Kabupaten Bandung terendam banjir hingga mencapai kedalaman 70 cm. Aktivitas lalu lintas pun lumpuh. Tidak ada kendaraan yang bisa melintas genangan banjir. Banjir kali ini merupakan banjir terbesar dari banjir sebelumnya yang merendam Dayakolot, Kabupaten Bandung. Akibatnya kendaraan baik roda 2 dan roda 4 tidak bisa melintasi jalur ini. Arus lalu lintas terpaksa diputarkan melewati Bale Endah agar pengguna jalan terhindar dari banjir. Nah, pemirsa, untuk mengetahui situasi banjir terkini di Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ada rekan Yuan Pangestu, dan di Madiun, Jawa Timur, ada rekan Arif Wahyu Effendi. Kita terlebih dahulu ke Yuan Pangestu. Selamat siang, Yuan. Apakah banjir sudah mulai surut di sana? Ya baik Reza dan juga pemirsa, dapat saya informasikan hingga saat ini banjir di Desa Dayakolot, tepatnya di Kampung Bojong Asih, masih terus terjadi dengan ketinggian 100 hingga 180 cm. Banjir sendiri sebelumnya telah surut selama 2 hari dan hingga saat ini banjir kembali datang setelah guyuran hujan lebat dari kota Bandung dan sekitarnya mengguyur kawasan Bandung Raya. Untuk jumlah pemukiman warga yang terendam di Kampung Bojong Asih sendiri ada sekitar sedikitnya 2.200 rumah warga terendam akibat banjir ini. Hingga saat ini bagian warga masih tetap bertahan di rumahnya yang memiliki lantai 2 rumah. Untuk sebagiannya telah ada yang menempati lokasi pengungsian. Sedikitnya ada 68 warga dari 25 kakak telah menempati lokasi pengungsian. Begitu saja. Baik, Yuan.
ketinggian air ini mencapai 180 cm, itu artinya lebih tinggi dibandingkan kemarin. Dan apakah ini para masyarakat di Dayakolot ini diungsikan? Ya, mayoritas masyarakat sebagian besar tetap bertahan, ada yang tetap bertahan tinggal di rumahnya, mengingat ada yang memiliki lantai 2 serta khawatir akan barang milik mereka hilang begitu. Baik, Iwan, kemudian bantuan apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat saat ini di sana? Untuk bantuan hingga saat ini terus berdatangan dari beberapa pihak seperti kepolisian, Pemda, dan juga pihak-pihak terkait lainnya. Untuk bantuan sendiri sekarang dipusatkan di daerah Polsek, di tepatnya di samping Polsek Dayakolot seperti itu, Reza. Untuk pendistribusian sendiri hingga saat ini sudah ada yang sebagian sudah sampai ke masyarakat. Namun jika masyarakat yang tinggal di tepian bantaran sungai itu yang jauh dari akses petugas itu masih belum terbantu oleh bantuan sendiri. Baik, Iwan, kita beralih ke Madiun, Jawa Timur. Arif, 1 orang dilaporkan hilang saat banjir semalam. Apakah korban sudah ditemukan? Ya, Reza, selamat siang pemirsa iNews di tanah air. Hingga saat ini Wahyu Diono, korban yang hanyut bersama rumahnya yang ambrol di Desa Dagangan, Kecamatan Dagangan, masih belum ditemukan. Tim Basarnas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan para relawan masih melakukan pencarian di aliran sungai yang menuju ke Bengawan Madiun. Hingga saat ini belum ada laporan ditemukannya korban. Demikian, Reza. Baik, Arif, di mana titik pencarian korban hilang saat ini dan bagaimana reaksi keluarga korban? Pusat pencarian dipusatkan pada aliran Sungai Pintu hingga ke Muara Bengawan Madiun. Hingga saat ini tim masih melakukan pencarian dan belum menemukan korban. Keluarga korban memasrahkan proses pencarian itu kepada tim BPBD setempat, Basarnas, dan para relawan yang ikut andil bersama dengan TNI Polri dan berharap korban dapat segera ditemukan. Reza, sementara kondisi banjir di Madiun dapat kami informasikan dari 6 kecamatan. Saat ini banjir tinggal berada di Kecamatan Balirejo, khususnya di Desa Nggaron, khususnya Desa Dusun Bakung, di mana ketinggian air tinggal berkisar antara 30 hingga 50 cm. Kebanyakan mayoritas air menggenangi jalan-jalan desa dan pemukiman rumah warga. Sebagian warga telah mengungsi di tempat yang aman seperti musola dan rumah saudara-saudara mereka yang tidak terkena banjir. Sementara ada juga warga yang lebih memilih bertahan di tempat tinggal mereka untuk menjaga harta benda yang ada di dalam rumah. Demikian, Reza. Baik, terima kasih Arif melaporkan langsung dari Madiun, Jawa Timur, dan sebelumnya ada Iwan Pangestu dari Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat siang, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, lebih dari 2.000 warga terdampak banjir di Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Ketinggian air hampir mencapai 2 meter membuat sejumlah warga termasuk lansia harus dievakuasi dengan perahu karet. Petugas gabungan mengevakuasi lansia korban banjir Dusun Bunter, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Sabtu malam. Selain sang nenek, ada puluhan warga yang turut dievakuasi petugas. Menurut salah satu warga, kawasan tersebut langganan terjadi banjir. Namun kali ini merupakan yang terparah, bahkan ketinggian air ada yang mencapai hampir 2 meter. Sementara itu banyak pula warga yang masih memilih bertahan di lantai 2 rumahnya meski tanpa penerangan. Makanya barusan kami paksa mau nggak mau ya, soalnya debit airnya udah makin tinggi, sama di sana udah nggak ada stok makanan, air bersih buat minum juga udah nggak ada. Segimana banjirnya teh? Kualitas penting. Kalau nggak salah tadi tuh ada ya 1,8. Oh, hampir 2 meter ya? 2 meter ya.
Pihak Pemkab Sumedang mendata sebanyak 260 kepala keluarga dan 2.000 jiwa di 4 desa Kecamatan Cimanggung, Sumedang terdampak banjir. Air minum mama nak. Desa Cianjuang dan Desa Sukadana menjadi lokasi terparah dengan ketinggian air hingga 177 cm. Ini masih sedang proses evakuasi, ada beberapa anak kecil lagi dan lansia yang harus kita evakuasi. Total berapa kak? Kemarin hampir 2.000 jiwa kita 4 desa. 263 kakak. 263 dengan kurang lebih hampir 2.000 jiwa total dari 4 desa. Pemkab Sumedang berencana menetapkan status tanggap darurat bencana banjir Cimanggung. Sementara BPBD menyiapkan sejumlah titik pengungsian dan dapur umum di kantor Kecamatan Cimanggung. Dari Sumedang, Jawa Barat, Ben Heva, iNews melaporkan. Ya pemirsa, di bulan Ramadan pegawai KBRI Riyadh Arab Saudi gelar umroh bersama masyarakat Indonesia yang tinggal di Riyadh. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews.